Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum sahabat. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi sahabat di cerita El Journey, pengalaman sahabat selama di dua tanah haram ini. Dan ini cerita luar biasa sahabat, dan semoga ada pelajaran yang kita bisa ambil di cerita ini sebelum sahabat tidur lelap malam ini. Judulnya Dahsyatnya Sedekah Hari Jumat di Masjid Nabawi. Assalamualaikum Ustadz El Junaid. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan email ini saya ingin berbagi pengalaman yang saya dapatkan saat pertama kali menginjakkan kaki di kota suci. Saya berangkat umrah di tanggal 8 Desember 2019. Awalnya saya ingin cerita asal mula saya kenapa bisa berangkat umrah saat itu. Jadi awalnya saya ingin traveling ke 3 negara. Dan saat itu saya sudah searching beberapa agen untuk traveling. Singkat cerita, saya mau sholat hajat. Sebelumnya saya wudhu. Tapi sebelum sampai kamar mandi, dalam hati saya berkata, jika saya traveling ke 3 negara menghabiskan 10 juta dalam 1 minggu, tapi jika saya tambahkan kurang lebih 15 juta lagi, saya bisa umrah. Itu hanya di dalam hati. Selesai sholat hajat saya tidur dan bangun lagi tengah malam untuk sholat tahajud. Mungkin Allah mengabulkan doa saya dalam hati itu. Malamnya saya dimimpikan saya dan almarhumah mama saya turun dari pesawat dan saya melihat Masjid Nabawi di depan saya. Tapi saya tidak bisa berjalan ke arah sana. Lalu saya melirik almarhumah mama saya dan mama saya tersenyum memandangi saya dan Masjid Nabawi tersebut. Dan saat pagi itu tiba, saya langsung cepat-cepat daftar ke travel karena saya yakin Allah sudah memanggil saya. Masya Allah, semoga almarhumah mama berada di tempat terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari keberangkatan tiba tanggal 8 Desember 2019. Jujur, rasanya campur aduk saat itu. Senang, sedih, terharu, bersyukur, dan segala rasa yang ada di dalam hati. Setidaknya saya sampai Bandara Jeddah, tak terasa air mata saya menetes, dan sujud syukur saya bisa menginjakkan kaki saya ke tanah haram. Singkat cerita, sesampainya di kota Mekah, saya dan travel langsung melaksanakan umrah. Masuk ke dalam Masjidil Haram, tak terasa air mata menetes, dan dalam hati saya bicara, apa saya mimpi bisa melihat Ka'bah di depan mata saya? Perasaan campur aduk, tapi saya dan rombongan langsung melakukan tawaf pukul 7.30 waktu Arab. 4 hari berada di kota Mekah, Masya Allah, merasakan nyaman, tentram, dan betah berada di Masjidil Haram. Rasanya tidak ingin kembali ke tanah air. Hari terakhir di Mekah dan perjalanan dilanjutkan ke kota Madinah. Perjalanan kurang lebih 5-6 jam perjalanan. Sesampainya di kota Madinah dan langsung check-in hotel. Lalu kumpul lagi di lobi untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Alhamdulillah dapat hotel sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Hanya butuh waktu 2 menit sampai di pelataran Masjid Nabawi. Dan langsung pintu 25. Sepanjang jalan dari hotel ke Masjid Nabawi, lagi dan lagi saya meneteskan air mata. Karena saya benar-benar merasakan mimpi yang jadi kenyataan. Masya Allah. Hari Jumat, habis subuh dan isyraq, saya dan rombongan menuju Raudhah. Memang nikmat rasanya antri saat ingin masuk Raudhah. Saat kemarin malam, sampainya saya di Madinah, setelah sholat jamaah dan rombongan lainnya, saya dan satu ibu-ibu dari rombongan mengajak saya langsung ke Raudhah
Walaupun mutawif kami menyuruh untuk istirahat saja karena kita terlalu capek, tapi saya tidak ingin membuang waktu saya di sini. Hari kedua saya di Raudhah, ternyata kalau ke Raudhah pagi-pagi itu Masya Allah antrinya. Tapi saya dan yang lainnya tidak pantang menyerah untuk bisa ke Raudhah, Masya Allah. Tapi saya belum tahu sahabat antrinya Raudhah sahabat perempuan itu seperti apa. Saya tidak bisa gambarkan di sini. Yang pasti sahabat-sahabat perempuan tahu bagaimana antri luar biasanya masuk ke Raudhah. Itu sahabat-sahabat yang tahu seperti apa, sahabat bisa komen di bawah bagaimana antrinya sahabat ketika masuk ke Raudhah. Setelah selesai kita di Raudhah jam 9 pagi, saya menuju hotel untuk bersih-bersih karena mau ikut sholat Jumat. Kalau tidak salah pukul 10:30 atau jam 11 siang, saya sudah di Masjid Nabawi lagi. Sambil menunggu sholat Jumat, saya sambil membaca Al-Kahfi. Saat saya sedang membaca, kebetulan di samping saya kosong. Tiba-tiba ada nenek-nenek menepuk punggung saya dengan nada pelan dan menegur saya, "Nak, ibu boleh ya duduk di sini?" Saya menoleh dan bilang ke beliau, "Silahkan, Nek." Lalu saya kembali melanjutkan tadarus saya. Selesai tadarus, saya sholawat sambil menunggu azan dan khutbah. Tiba-tiba nenek itu ngajak ngobrol. Jadi, si nenek itu dari Surabaya. Beliau berangkat bareng suaminya. Tapi si nenek ini tidak pernah diajak bareng dengan rombongannya. Jadi beliau kemana-mana, ke masjid terutama hanya dengan suaminya saja. Bahkan teman satu kamarnya tidak pernah mengajak nenek itu untuk bersama. Dan nenek ini cerita kalau uang yang dibekali sama anaknya 5 juta diambil sama tour leadernya. Jadi dia dan suaminya tidak ada megang uang sepersen pun. Subhanallah. Dan nenek ini tidak pernah makan di hotel karena dia tidak tahu di mana restoran di hotel tersebut. Mendengar cerita nenek itu jujur, hati saya sedih dan bingung harus bantu apa. Alhamdulillahnya di tas saya selalu bawa cemilan. Saya kasih cemilan tersebut ke nenek itu dan sedikit uang untuk ia jajan walau tidak banyak saat saya kasih uang. Nenek itu menangis dan mencium pipi saya. Tidak lama azan dan khutbah selesai. Akhirnya saya dan teman saya pamit ke nenek. Tapi nenek itu ingin sekali mengajak saya dan teman-teman saya bertemu dengan suaminya. Akhirnya saya dan teman saya mengikuti kemauan nenek untuk bertemu dengan suaminya di pintu 21. Hari Sabtu tiba. Saat itu saya habis sholat maghrib dan saya menunggu sholat isya. Jadi tidak kembali ke hotel setelah sholat maghrib dan sholat jenazah. Saya merebahkan diri sebentar ke karpet untuk melonyorkan badan saya. Masya Allah. Pas saya bangun, tidak sengaja saya menyenggol ibu-ibu di samping kiri saya yang lagi duduk. Lalu saya minta maaf karena merasa bersalah. Alhamdulillah ibu itu tidak marah. Lalu ia tersenyum. Saat itu saya ingin tadarus. Tiba-tiba ibu itu menyapa saya. "Lagi umroh ya Mbak?" Saya jawab, "Iya Bu." Lalu si ibu bertanya lagi, "Udah berapa hari di sini? Asal dari mana?" Saya jawab, "Udah hari ketiga Bu. Besok siang pulang. Dan saya dari Jakarta." Saya bertanya ke ibu itu, "Ibu juga umroh?" Si ibu menjawab, "Saya kerja di sini, itu majikan saya," sambil menunjuk 2 orang Arab yang sedang mengaji di depan saya. Singkat cerita, si ibu ini udah 36 tahun bekerja jadi TKW dan dia tinggal di Madinah dekat Masjid Nabawi. Masya Allah. Tiba-tiba si ibu itu bilang, "Sayang sekali hari ini tidak bawa kurma. Biasanya saya selalu bawa kurma kemana-mana dan saya bagikan." Saya bilang, "Berarti bukan rezeki saya Bu," sambil tersenyum. Azan
pun berkumandang. Setelah azan dan salat sunnah, saya ambil salawatan. Tiba-tiba si ibu mengepali saya dengan uang. Dia bilang, maaf, saya tidak bisa kasih kurma nak, tapi ini ada sedikit rezeki, bisa untuk dibelanjakan untuk oleh-oleh ya nak, sambil tersenyum. Saya cuma bisa bengong dan ibu itu bilang, diambil ya nak. Terima kasih bu. Saat saya salat isya, hati saya menangis dan berkata, apa ini balasan yang Allah kasih ke saya saat kemarin saya menolong ibu-ibu di hari Jumat di dalam Masjid Nabawi. Setelah selesai salat isya, lalu saya berpamitan dengan ibu tersebut dan ibu tersebut memeluk saya dengan erat. Lalu dia berkata, hati-hati ya nak, kalau kamu kesini lagi tolong kabari ibu. Di situ saya nangis dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Keluar dari Masjid Nabawi, saya masih bengong. Dan saya masih membayangkan kejadian kemarin dan hari ini. Teman saya menegur saya, kenapa bengong, Mai? Aku jawab, Bu, apa ini balasan yang Allah kasih ke aku? Teman saya menjawab, emang kenapa, Mai? Aku ceritakan kejadian di dalam dan teman saya bilang, tandanya kamu kemarin menolong nenek itu ikhlas, makanya Allah langsung balas hari ini. Lalu saya pun menangis dan memeluk teman itu. Masya Allah. Saat kejadian itu saya merasakan dahsyatnya sedekah di kota suci. Dan saya bisa ambil pelajaran dari pelajaran saya selama 9 hari. Mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan pengalaman saya di kota Madinah. Kalau diceritakan lebih detail, panjang banget, apalagi waktu di Mekah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Doakan saya bisa kembali ke Haramain untuk ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat, ini cerita luar biasa dan ini adalah pengalaman luar biasa ketika berbagi di dua tanah haram kota Madinah ini. Sebelum ada COVID ini sahabat, sebelum ada musibah ini, kita beberapa kali itu mengadakan berbagi makanan. Nah, mungkin sahabat bisa lihat-lihat bagaimana keseruan kita, bahagianya kita berbagi di tanah haram. Untuk sahabat-sahabat yang punya cerita sendiri juga, ya, yang mungkin pernah transfer kemarin, sahabat bisa komen di bawah apa yang sahabat temukan, ya, kebahagiaan apa, rezeki apa yang sahabat temukan setelah sahabat sedekah kemarin. Apa balasan yang sahabat rasakan? Mungkin ketenangan hati, mungkin kebahagiaan, mungkin tambahan rezeki, dan apapun itu sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan itu menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Dan semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sahabat selalu menjadi sahabatnya dua tanah haram. Dan semoga kita juga selalu menjadi sahabat di dunia dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.